lumayan ya buat refresh otak. Daripada harus ke kafe kan bayar apa minuman 10.000, di sini gratis. Iya, di sini gratis, bisa refill air. Iya, Oke. refill air, dapat minuman air putih. Kemarin saya dapat info katanya tempat paling favorit di UMS itu adalah perpustakaan. Wow. Wow. Perpustakaan. Kali ini kita bakal masuk lebih dalam lagi nih untuk episode kali ini, Naim. Nah, tema kita pada episode kali ini yaitu Hidden Treasures, menyelami koleksi perpustakaan UMS. Jadi, di episode ini kita bakal ngajak Sobat Perpus semuanya untuk lebih mengenal koleksi apa aja sih yang ada di perpustakaan UMS ini. Nah, kebetulan guys kita pada episode kali ini ada Bu Ari selaku pustakawan dari perpustakaan UMS. Halo Bu Ari. Halo Bu Ari. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih banyak ya Bu udah menyempatkan waktunya buat datang ke sini. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Batuk sedikit Tapi tetap semangat ya Bu. Emang cuacanya agak itu. Oh, ini kan mau peralihan musim ya dari Masih pancaroba. Masih pancaroba, betul banget. Nah, Bu Ari, boleh diceritain sedikit nggak Bu, awal mulainya Ibu bisa bergabung dan bekerja di perpustakaan UMS itu gimana sih ceritanya Bu? Awal mula saya bergabung dan bekerja di perpustakaan UMS ini, saya udah lama sih ya Mbak ya, saya dari tahun 2001 di perpustakaan. Iya. Wow. Awalnya sih sama aja sama orang-orang yang lain kalau lagi dari pekerjaan gitu ya, lulus kuliah, kemudian kita kalau waktu itu karena belum internet seperti sekarang, jadi saya lihatnya di koran. Kita pekerjaan di koran karena kan kebetulan waktu itu saya ada koran Republika. Pas baca-baca itu kok memuat tentang lowongan pekerjaan sebagai pustakawan di perpustakaan UMS itu. Kemudian saya bikin surat lamaran, dikirim, kemudian dapat panggilan, wawancara, tes dan sebagainya. Langganan koran Republika gitu. Iya. Oh. Karena internet belum semaksimal sekarang ya selama itu. Naim 2001 udah Naim belum? Saya berapa tahun sekarang? 2004 baru aja. 2004 ya. Iya. Kita kayak sama aku juga 2003 sih, 2001 tuh berarti udah lama banget ya. Iya, udah berapa tahun itu Mbak? 24 tahun. 24 tahun di perpustakaan. Bu Ari ini tipe yang setia sekali ya pekerjaan. Nah, kan berarti Bu Ari udah lama banget ya, itu sudah 24 tahun di UMS ini. Kalau sehari-harinya Bu Ari nih, aktivitas dan suasana kerja di perpustakaan ini tuh seperti apa Bu? Apakah seru? Apakah sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Atau mungkin semakin hari semakin tambah seru atau tambah challenging Bu? Untuk suasana kerja di perpustakaan ya, akhir-akhir ini kan memang perpustakaan ini jadi tempat favorit istilahnya di atau di UMS ya. Jadi kalau dengan perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya memang ini terasa berbeda sekali karena banyak mahasiswa yang datang ke perpustakaan, kemudian banyak perpustakaan jadi ramai. Kalau sebelum-sebelumnya sih perpustakaan ramai juga, tapi tidak seramai sekarang akhir-akhir ini. Dan challenge-nya adalah karena kemajuan teknologi yang semakin pesat itu ya. Jadi perpustakaan kan sekarang bukan hanya sebagai tempat untuk baca buku kayak gitu ya, punya buku. Kemudian kalau dulu mahasiswa memang ke perpustakaan untuk pinjam buku kemudian pulang gitu ya. Kalau sekarang kan perpustakaan sebagai tempat untuk berinteraksi atau mahasiswa berdiskusi, kemudian mencari sumber referensi. Jadi kita sebagai pustakawan harus selalu istilahnya apa ya, update untuk peka kepada kebutuhan pustaka gitu. Nah, kadang tuh mahasiswa tuh suka bingung Bu, kayak nyari buku itu di mana. Kayak jujur saya dulu juga kayak gitu, saya malah nyasar ke rak sebelah yang harusnya itu di tahun di atas 2001, malah saya carinya di bawah tahun 2001. Nah itu kan banyak mahasiswa juga yang belum aware sama itu nih Bu. Nah mungkin Ibu bisa kasih tips nggak Bu, gimana sih cara yang efektif buat nyari
koleksi yang kita butuhkan gitu. Apakah lewat OPEK atau repositori atau sebagainya? Oke, untuk pencarian buku ini ya, pencarian buku kan di perpustakaan kita udah punya website perpustakaan ya. Jadi sebisa mungkin pemustaka dimohon untuk prepare dulu sebelum datang ke perpustakaan. Oh, saya mau mencari buku apa sih gitu. Iya. Jadi kan kita bisa lihat di website perpustakaan, di website perpustakaan itu ada opaknya juga. Jadi kita bisa prepare dulu, oh ini buku yang mau saya cari itu ini kayak gitu. Misalnya kemudian apa sih yang harus saya catat kalau sudah ketemu bukunya? Yang pertama kita harus catat otomatis nomor kelasnya, karena kan kita disusun untuk bukunya itu disusun berdasarkan nomor kelas atau subjek dari kita tersebut. Jadi kita catat dulu, kemudian setelah sampai perpustakaan, oh kita udah tahu nih buku mana yang mau saya cari, judulnya ini, nomor kelasnya ini, subjeknya tentang ini. Kemudian di perpustakaan itu kita diarahkan untuk ke bagian buku masing-masing. Jadi kalau di sisi utara ada nomor sekian sampai nomor sekian, kemudian di sisi selatan ada nomor sekian sampai nomor sekian, kan sudah tertera itu di Iya. masuk Iya. sebelum ke ruang sirkulasi gitu ya. Iya. Nah, jadi itu bisa dicari dulu nomornya berapa. Itu saya mau cari buku yang buku lama, buku baru, atau buku yang mana gitu ya. Kemudian kita ke raknya, di depan raknya itu kan sudah tertera ada beberapa tulisan, ini nomor kelas, ini subjeknya ini. Kemudian kita bisa mencari melalui itu. Itu kalau kan tadi kadang-kadang ada mahasiswa atau pustakawan yang datang itu belum tahu kan, itu kira-kira di website itu ada rekomendasi nggak, atau kayak kalau kita mau nyari terus ternyata ada rekomendasinya gitu? Ada sih mas, kan ada di websitenya ada panduannya, ada panduan beberapa panduan untuk koleksi yang ada di perpustakaan, bagaimana cara mencari bukunya. Kalau misalnya kita mau memanfaatkan koleksi skripsi yang ada di sini, kan ada panduannya bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana cara mencari skripsinya, karena kita semuanya sudah, kalau untuk skripsi kan karena sudah digital, jadi cara membacanya, cara pencariannya semuanya sudah ada di websitenya perpustakaan. Misalnya di panduan perpustakaan. Berarti sebenarnya ini udah well known gitu ya, udah well explanation Iya. juga ya. Semuanya udah lengkap ada di situ. Lengkap udah ada gitu. Tinggal pemustakanya aja yang mau literasi, Iya. mau membaca dengan seksama terkait panduan-panduannya itu gitu. Nah, kalau menurut Bu Ari nih, kenapa sih penting untuk mahasiswa bisa mengenal lebih dalam jenis-jenis koleksi, bukan cuma datang buat nyari referensi skripsi aja kalau ke perpus? Karena di perpustakaan kan kita ada berbagai macam koleksi ya. Kalau mahasiswa biasanya memang kalau datang ke perpustakaan memang udah akhir-akhir, udah mau skripsi gitu ya. Jadi saya mau nyari buku yang berhubungan dengan skripsi yang mau saya tulis gitu. Padahal di perpustakaan itu isinya nggak cuma buku gitu ya. Kita ada koleksi e-book, ada koleksi jurnal, kemudian koleksi e-jurnal juga. Jurnal tuh ada yang hard copy, ada yang e-jurnal, buku tuh ada yang e-book, ada yang buku teks, kemudian ada koleksi majalah juga, ada koleksi proceeding, ada koleksi apa namanya repository juga. Kemudian satu lagi yang jarang di akses ke mahasiswa itu adalah koleksi referensi. Yang koleksi referensi ada di lantai 4 itu jarang sekali, padahal di sana ada banyak koleksi yang bisa dimanfaatkan ya. Di sana ada ensiklopedia, ada kemudian ada handbook, kemudian ada koleksi khusus, kita untuk berbahasa Arab, juga ada koleksi majalah-majalah, koleksi jurnal, textbook gitu banyak. Jadi banyak yang bisa digali di perpustakaan. Walaupun itu fasilitas yang sebenarnya udah tersedia, tapi ternyata malah kurang obat kurang tahu juga gitu tadi. Nah, ini bukan kita tadi kan udah ngomongin soal suasana, terus apa tadi challenging-nya dan lain-lain. Nah, kita tuh mau membahas lebih dalam gitu tentang harta karun apa yang ada di perpus gitu Bu. Nah, Ibu Ari bisa jelasin nggak lebih detail tentang, tadi kan Bu Ari udah nyebutin nih koleksinya apa aja. Nah, itu bisa dijelasin nggak lebih detailnya gimana? Contoh kayak kalau skripsi itu nanti gimana, aksesnya gimana, kayak gitu. Untuk koleksi-koleksi yang dari perpustakaan ya, kita ada berbagai macam koleksi seperti yang saya sebutkan tadi. Ada koleksi
buku textbook, kemudian ada koleksi e-book, ada jurnal hard copy dengan yang masih dalam bentuk buku gitu ya. Kemudian ada e-journal juga, kemudian ada koleksi referensi, majalah, proceeding gitu ya. Ini sebenarnya banyak koleksi yang bisa kita manfaatkan kemudian, jadi kita tidak terpaku ada pada buku saja gitu ya. Terutama kita koleksi jurnal database itu banyak sekali gitu, dan maaf harganya mahal dan pemanfaatannya masih tanda kutip agak kurang gitu ya di kalangan mahasiswa gitu. Jadi saya mohon ke mahasiswa itu bisa memanfaatkan koleksi-koleksi database kita, terutama e-book dan e-journal. Kalau dari masalah kendala bahasa gitu ya, karena kita langganan database internasional, jadi otomatis berbahasa Inggris. Mungkin itu adalah salah satu yang jadi kendala mahasiswa untuk mengakses. Padahal sekarang banyak gitu ya, mudah gitu untuk mentranslate ke dalam bahasa kita gitu, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, terutama database online itu banyak subjek semuanya, dari kesehatan sampai teknologi sampai sosial, semuanya ada di situ, jadi bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Maaf Bu, itu gratis kan ya Bu? Gratis, semuanya gratis. Padahal harganya mahal ya Mbak. Iya. Tapi kan bisa akses gratis. Mahal, iya. Mahal internasional lagi ya Mbak. Aksesnya gratis. Terus cara aksesnya juga kita ada panduannya, Iya, biasanya itu ada cara pemanfaatnya bagaimana, cara aksesnya bagaimana, semuanya ada di situ. Sudah jelas ya Bu, jadi Jelas. tinggal ini pemustakanya nih harus pay attention nih. Iya. Tuh sering-sering datang ke perpus dan juga cek websitenya perpus Iya. gitu ya. Oke. Nah itu kan tadi kan ada beberapa koleksi gitu kan bro, yang sekiranya kurang dimanfaatkan oleh mahasiswa itu. Nah menurut Ibu sendiri itu dari koleksi itu yang paling kurang dimanfaatkan oleh pustakawan, tetapi padahal sebenarnya itu tuh bermanfaat gitu Bu. Nah itu apa itu Bu? Saya koleksi jadi kurang dimanfaatkan oleh pemustaka. Pustaka, iya maaf salah saya. Kalau menurut saya koleksi kalau sekarang kan pemustaka tuh lebih prefernya ke itu gitu ya. Iya. Jadi buku-buku yang Digital. buku-buku digital, kemudian e-journal ya. Jadi buku-buku textbook itu buku-buku yang masih dalam bentuk hard copy gitu yang itu sekarang pemanfaatan memang agak kurang. Kemudian koleksi referensi juga agak berkurang gitu ya. Mungkin mahasiswa pemustaka bisa memanfaatkan secara maksimal karena koleksi buku kita itu banyak sekali. Kita ada lebih dari 100.000 eksemplar buku. Wow. Banyak banget ya Mbak Lebih itu. dari 100.000 eksemplar buku, dan semuanya dari prodi pendidikan sampai prodi teknik sampai prodi apapun semuanya ada. Mahasiswa tinggal pinjam, baca, kembalikan, lengkap semuanya Ada Mbak semuanya. sama koleksi referensi. Referensi itu memang jarang Jarak ke yang approach ya. ya. Bisa banget ya sih. Iya benar. Itu banyak banget, berapa Bu tadi Bu? 100.000 eksemplar. Apa itu eksemplar Bu? Eksemplar itu satuan. Jadi kalau Satuan. misalnya kita ada satu judul buku, kita punya 3 buku, berarti itu ada namanya 3 eksemplar. Oh gitu. Satu judul 3 eksemplar, satu judul 5 eksemplar. Oh gitu. Nah guys nih, kita punya 100 ribuan lebih eksemplar itu. Jadi teman-teman pemustaka jangan sampai disia-siain, karena ini tuh fasilitas buat kita sebagai pemustaka, sebagai mahasiswa UMS, dan bisa diakses itu secara gratis, sekali lagi Iya, gratis. betul sekali, dan jangan takut kehabisan juga. 100.000. Iya, Wah itu banyak banget. banyak banget loh. Nah itu dari itu semua itu Bu, menurut Ibu ada nggak itu fun fact itu apa itu yang menarik gitu Bu, tentang koleksi yang tentang koleksi itu, tentang 100.000 itu. Contoh ada nih satu buku yang paling sering dipinjam atau dibaca, atau ada buku-buku yang secret atau gimana gitu Bu, yang jarang disentuh mahasiswa padahal itu yang bagus itu menurut
Ibu? Kalau kalau sekarang sih trennya mahasiswa lebih ke buku-buku yang apa istilahnya ya, yang gampang atau enggak, kalau buku ringan-ringan gitu ya, bacaan yang ringan-ringan gitu ya. Kalau Novel gitu. novel, novel, kemudian ada buku-buku tentang motivasi juga banyak. Self improvement. Iya. Self improvement. Bestseller ya. Iya. Dan kemudian akhir-akhir ini banyak buku yang paling banyak dipinjam itu adalah filosofi teras. Wah, Filosofi teras. baca nggak, Mbak? Aku belum baca. Aduh, aku juga bingung lagi. Itu banyak dibaca. Jadi kayaknya kita harus baca. Iya, habis ini filosofi Bestseller teras. ya. Betul, kita punya ya untuk semua mahasiswa kan kita nggak mungkin menyediakan semuanya Iya. ya, jadi terbatas, jadi ya ganti-gantian nanti Iya. Malah jadi bestseller. Iya, filosofi teras. Padahal itu buku keluaran berapa itu, Mbak? Kayaknya udah beberapa tahun yang lalu. Iya, Itu kalau di sini ada berapa kopi tuh? Sampai 5 sembarang Banyak 5. Ya, habis ini kita harus bacain 1, 2, 3-nya di 7. Cukup ya. Cukup sekali 5 itu. Waduh. Itu ya. Nah, untuk sekarang Ibu, kan banyak mahasiswa yang sering mencari sumbernya itu lewat internet ya, kayak tadi e-book gitu. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana peran koleksi digital yang seperti kayak repository atau e-book dari perpustakaan ini tuh dalam memenuhi kebutuhan mereka di samping mereka mencari sendiri di internet gitu. Kalau untuk koleksi digital kita lumayan sudah lengkap ya, ada e-book, ada e-jurnal, koleksi repositorinya kita juga sudah banyak sekali. Untuk koleksi jurnal digital gitu ya, kita kan sudah berlangganan beberapa database online internasional, ada Scopus, kemudian ada Science Direct. Ini yang terbaru tuh, Science Direct kita baru berlangganan bulan ini, jadi belum banyak yang memanfaatkan. Masih anget ya? Juga masih baru sekali. Masih harus Kemudian kita ada Springer, ada Cambridge, ada Emerald juga, kemudian e-booknya kita ada Taylor Francis, kemudian ada e-book di Springer, e-book ada dari Emerald juga ada, jadi banyak sekali dan semuanya banyak subjek yang kita lakukan juga, jadi mahasiswa nanti bisa memanfaatkan semuanya secara gratis. Yang penting Anda adalah mahasiswa UNS gitu ya. Oh, begitu. Pernah pakai itu semua nggak? pernah kebetulan ini kan aku lagi skripsian ya. Wah, pas Jadi banget. aku iya, Pas banget. aku bantu banget nih sama e-jurnal Cambridge tadi. Aku tuh sering banget nyari artikel-artikel dari Cambridge itu, dan bener-bener bantu aku banget. Sampai kayak dosenku tuh bangga sama aku kayak, "Duh, kamu bisa Mahasiswa dapat teladan ini, nih, mahasiswa teladan. referensi ini dari mana? Ini Bu saya dapatnya dari Cambridge gitu. Boleh ditambahin lagi ya referensi internasional dari artikel internasionalnya gitu." Jadi kayak alhamdulillah sangat membantu. Kalau aku sih biasanya paling pakai Springer gitu ya, apa enggak Scopus yang paling umum gitu kan dipakai mahasiswa gitu. Kalau yang Cambridge itu belum pernah coba sih gimana. Malah favoritku tuh Cambridge itu, Iya, karena gampang diakses juga. Gitu. Oke. Nah Bu Ari, boleh dong Bu kayak ceritain hal unik atau hal lucu yang pernah Ibu alami di sini waktu jadi pustakawan nggak Bu? Kayak pernah nggak mungkin ada yang mahasiswa kejepit tirak atau apa gitu? Apa ya Mbak ya? Cuma dulu pernah saya mahasiswa tuh nanya gitu ya sama saya tuh, "Bu, di sini ada komik nggak?" Gitu. Oh. Ya, itu saya jawab, "Aduh, kalau perpustakaan kita kan perusahaan perguruan tinggi ya, jadi untuk penyediaan bahan pustakanya ya sesuai sama kebutuhan kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi maaf untuk komik tidak ada kayak gitu. Jadi kalau selain apa buku-buku untuk kegiatan pembelajaran kan kita juga ada buku-buku yang apa istilahnya buku-buku umum gitu ya. Kita ada novel, ada buku-buku self improvement seperti yang Mas Ain tadi, kemudian tapi untuk komik tidak ada gitu. Tapi kalau novel masih ada ya? Masih ada. Kenapa tuh? Komik gak ada tapi novel ada gitu kan, sama-sama bacaan. Kalau apa
kita kan perpustakaan bukan hanya sekedar untuk menyediakan buku-buku pembelajaran juga. Jadi kita juga menyediakan koleksi-koleksi yang istilahnya tanda kutip hiburan gitu ya. Jadi hiburan. Jadi kita menyediakan novel kan karena untuk hiburan pustaka juga. Kemudian itu juga bisa dipakai untuk referensi pembelajaran seperti untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia kan bisa dipakai juga. Oh gitu bisa ya ternyata ya. Mungkin kalau mau pustaka mau cari hiburan, kita tuh ada fasilitas juga ya Bu di lantai 3 yang pojok dolanan. Iya. Nah, jadi nanti kalau pustaka lagi ruwet pikirannya pengen cari fresh main gitu bisa mampir ke perpus di lantai 3. Di situ ada pojok dolanan. Dan itu bisa bisa diakses gratis juga ya Bu. Asalkan dikembalikan di tempatnya lagi. Tapi ngomong-ngomong soal lantai 3 sama momen lucu, aku tuh pernah Mbak. Patuh. Dulu tuh pas di sana kan di lantai 3 juga kejadian kan. Aku ke kamar mandi. Aku kira ya udahlah, kan pas itu baru sakit perut lah istilahnya, bolak-balik ke sana. Tapi pas terakhir itu ada sesuatu yang gak kuduga. Setelah aku kamar mandi selesai gitu kan, buka ternyata kamar mandinya nggak bisa dibuka dari dalam ya. Iya, aku telepon yang di lantai 2, yang di lantai 1 tuh nggak respon, lama banget gitu kan. Terus akhirnya aku gedor-gedor kenceng sampai video keluar gitu. Terus akhirnya aku telepon lagi nih di grup kan, ini siapa gitu yang di lantai 2 gitu. Ternyata ada orang, soalnya kan dulu yang jaga di lantai 3 sendiri pasal gitu kan. Terus habis itu ada yang jawab gitu, terus ternyata dari situ dibuka, baru dikasih tahu kalau di situ tuh ada salah satu yang kamar mandi cowok itu tuh nggak bisa dibuka dari dalam gitu. Tapi sekarang nggak tahu ya, udah diperbaiki kayaknya. Sudah ya Bu, takut ada yang ketebak lagi kayak. Nah, aku juga punya cerita lucu nih, juga di lantai 3 nih Bu. Jadi dulu Bu, waktu aku awal-awal tugas jadi duta, kan harusnya aku tugasnya itu di bulan Januari. Tapi di bulan Januari itu aku lagi pertukaran mahasiswa Bu di orang tua. Jadi aku baru jalanin jadi tugas duta itu di bulan Juni nih. Nah, aku tugas pertama kali itu di lantai 3 di referensi. Kemudian dapat telepon dari Bu Ana, dari Mbak tolong nanti antarkan olor ya di lift, alamat lift. Nah, saya ke lift tuh Bu, ke lift yang di depannya itu. Nah, saya pikir saya bisa masuk dengan orangnya. Jadi saya bawa olornya dengan saya masuk bilang, loh kok ini nggak turun-turun, ini pencetnya mana gitu kan. Terus udah tak tutup pintunya gitu, loh kok aku takut. Aku buka lagi pintunya, terus ada Mas Mansur datang. Terus kamu ngapain di situ? Ini aku disuruh Bu Ana bawain olor gitu. Mau naik lift? Iya. Kamu kalau kamu naik lift nanti kamu pingsan di situ. Emang nggak bisa? Itu bukan lift manusia, friend. Ya Allah, aku nggak tahu. Itu lucu banget sih, itu lucu banget. Iya, jadi pada banyak juga mahasiswa yang tanya itu lift bisa buat manusia nggak? Ternyata cuma buat barang. Tuh. Besok harus ditulisin gede. Mana Lift barang gitu. orang human gitu kan. Sebenarnya dulu kadang-kadang dipakai untuk orang juga. Bisa Bu. Tapi kan karena itu udah lama dan kemungkinan ada potensi bahayanya, jadi Gitu ya. tidak boleh dipakai untuk manusia. Jadi hanya lift barang aja. Sebenarnya peruntukannya juga untuk manusia dulu, cuman sekarang kan karena yang seperti yang saya katakan tadi mungkin berbahaya gitu ya untuk manusia. Jadi Daripada beresiko ya, kita mencegah aja. Oke, lanjut Ibu. Tadi kita udah seru-seruan bareng sharing-sharing tentang hidden treasure yang ada di perpustakaan. Nah, sebelum ditutup nih kita ada sesi santai Bu, namanya ada game singkat pertanyaan gitu. Nanti Bu Ari bisa jawab secara cepat ya Bu. Koleksi favorit Ibu di perpustakaan itu apa Bu? spesifik buku atau apa? Spesifik buku. Saya ada novel yang saya senang banget. Aku tuh Novel. judulnya To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird. Itu Bu, menjelaskan Itu apa? English version atau Indonesia version ada ya kebetulan dulu. Nah itu sebenarnya
To Kill a Mockingbird itu pertamanya saya lihat filmnya dulu. Oh, based on film itu. Bukan based on novel tapi di Di film film kan. Oh, kebetulan saya pas nonton filmnya kok sepertinya bagus gitu ya. Kemudian saya penasaran, ini kan karena based on novel gitu ya, jadi saya pengen baca novelnya, ternyata memang bagus sih ya. Kebetulan pas saya cek itu yang baca sudah hampir 200 orang gitu, jadi kemudian sering juga jadi bahan untuk diskusi. Kemudian ada yang mahasiswa dari bahasa dan sastra untuk dijadikan bahan skripsi juga. Gitu. Kayaknya jadi masuk wishlist juga ya. Iya. Terus buat kita baca nih. Kita udah buat bisnis juga. Untuk mahasiswa yang suka bacaan ringan sepertinya kurang ini ya, karena Kurang ya? Ceritanya kompleks berarti itu. kompleks. Oh, berarti yang suka riddle atau teka-teki atau yang susah-susah silahkan dibaca. Lanjut Bu. Benar nih Bu, bagian paling tenang di perpustakaan itu di mana nih? Yang layanan Yang di cornernya, layanannya. oh ya, Yang bisa diakses mahasiswa juga. mungkin di ruang diskusi di lantai 3. Oh, Siap. Ya. Ya. diskusi sudah ada. Lantai 3 ada ruang diskusi, Mbak. Ada dong. Ini banyak yang nggak tahu juga ini. Jadi di perpus tuh banyak banget ya Bu, ruang diskusi yang tersedia ada di lantai 1, di lobby, di bagian ini juga. Di lantai 2 juga ada speakerol dan juga ada Siti Baroroh, dan di lantai 3 itu tadi yang disebutkan Bu Ari ada ruang diskusi. Nah, aku setuju sama Bu Ari. Bagian paling tentu memang di lantai 3 itu karena di ruang meeting itu ada AC-nya sendiri, jadi Wah, lebih ada lebih private Ada dan TV-nya juga. Wah, ada di juga, jadi wah lengkap deh. Mantap kalau mau Iya, discuss, iya. mau bimbingan skripsi di situ Iya. bisa banget gitu. Nah Bu, kalau misalkan perpustakaan UMS bisa bicara, kira-kira perpustakaan UMS tuh bakal bilang apa sih ke mahasiswa Bu? Yang jelas terima kasih mahasiswa yang karena sudah mau ke perpustakaan, memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, kemudian meramaikan perpustakaan gitu ya. Karena selama ini kan stereotipnya perpustakaan itu tenang, sepi gitu kan. Jadi kalau serem gitu ya, apalagi yang perpustakaan yang lama-lama gitu ya, Jadul gitu nah kan. kesannya kan jadul lama gitu. Iya. Kalau di perpustakaan UMS kan kesannya itu ceria, Ceria, baru, culture. menawan, jadi ramai, mahasiswa juga senang datang ke perpustakaan. Gitu. Tuh. Nah, terakhir nih Bu, boleh dong kasih pesan untuk mahasiswa di UMS supaya mereka tuh datang ke perpus nggak cuma buat skripsian doang, nggak cuma buat nongkrong doang, tapi juga buat eksplorasi supaya mereka dapat banyak inspirasi. Untuk mahasiswa UMS khususnya itu ya, karena kan perpustakaan UMS tuh perpustakaan tuh sekarang kita mencoba untuk membuat perpustakaan yang nyaman, kemudian aman, dan mahasiswa itu dapat memanfaatkan semua fasilitas yang di perpustakaan gitu ya. Perpustakaan itu sekarang sebagai rekreasi informasi, istilahnya begitu. Jadi kita di perpustakaan tuh bisa ngapain aja gitu ya, kita bisa memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Kemudian kalau misalnya jenuh gitu ya, kita bisa datang ke perpustakaan, mau sekedar ngadem aja boleh, mau nonton TV silahkan, mau berdiskusi silahkan. Perpustakaan juga sebagai tempat pembelajaran gitu ya, kita ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, workshop, jadi mahasiswa bisa mengikuti, nanti benefitnya dapat ilmu, tentunya dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Kemudian selain itu juga mahasiswa bisa datang ke perpustakaan untuk sekedar mencari hiburan gitu ya. Kita ada pojok dolanan yang ada di lantai 3, kemudian mau bermain game, mau
apa ya istilahnya, mau bermain game, mau Temukan ketemu kangen sama teman boleh, kemudian atau sekedar istirahat gitu ya, mau party dulu sebentar gitu Iya. boleh. ngadem Nah, gitu ya. Buat anak-anak laju nih biasa laju, yang laju bisa nih Nggak kesini. capek ya. Wah, iya banget tadi tidur di sini di lantai 3 kan dingin, nunggu matkul 1-2 jam. Lumayan ya Iya, buat da- refresh otak. daripada harus ke kafe kan bayar apa minuman 10.000, di sini gratis. Iya, di sini gratis bisa refill air. Iya, Oke. air dapat minuman air putih sehat. ada kalau mau lapar di bawah juga ada kafe Iya. ya, Harganya terjangkau ya, Kak. Terjangkau. Iya, Jadi bisa. perpus itu best pick buat mahasiswa banget ya, yang mau santai-santai yang seperti Bu Ari bilang tadi gitu. Cari wifi pun di sini wifi-nya lebih kenceng tau daripada kafe-kafe gitu ya yang Iya. bayar gitu. Keren Wifi-nya banget udah pokoknya. 5G sih, kalau ke HP ku udah masuk 5G. Masjid, wah, Iya. keren banget. Bagus emang. Udah on top nih perpustakaan UMS gitu. kemarin saya dapat info katanya tempat paling favorit di UMS itu adalah perpustakaan. Wow. Wow, waktu juga Perpustakaan masuk tempat favorit. no kaleng-kaleng ya. Iya. Keren banget perpustakaan UMS. Semoga No kaleng-kaleng, tempatnya culture, Asik. wifi kenceng. Iya lagi. udah pokoknya paket lengkap. Iya, Biasa bener. anak zaman sekarang itu gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja Bu Ari. Terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau cerita-cerita sama Naim, sama Kure terkait Iya. perpustakaan Perpustakaan. UMS, koleksi-koleksi yang jadi the treasure buat teman-teman pemustaka. Dan semoga obrolan ini nanti bisa nge-attract teman-teman pemustaka yang lain juga supaya bisa lebih sering ke perpustakaan dan lebih sering memanfaatkan koleksi-koleksinya juga. Kemudian itu dulu dari kita di episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Oke, terima kasih banyak Bu Ari.